Halo teman-teman, selamat datang di Kisah Channel, tempatnya cerita-cerita seru, penuh hikmah, dan pastinya bikin ketawa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, biar nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Oke, langsung aja kita mulai ceritanya. Abu Jahil sudah berkali-kali kena batunya gara-gara ulah usilnya sendiri. Apalagi kalau sudah berurusan sama Abu Nawas, dia sering dipermalukan habis-habisan. Bahkan, kalau sampai ke pengadilan, bukannya Abu Nawas yang kena hukuman, justru dia sendiri yang kena denda. Dan lebih nyeseknya lagi, uang dendanya malah jatuh ke tangan Abu Nawas. Duh, makin mendidih deh hatinya. Aku harus balas dendam, pikir Abu Jahil. Otaknya mulai berputar mencari cara licik buat ngambil lagi uangnya. Hingga suatu hari dia melihat Abu Nawas lewat depan rumahnya sambil membawa seekor keledai baru. Duit dari mana dia bisa beli keledai? Wah, pasti dari uang denda yang kemarin. Batinnya kesal. Lalu, muncullah ide super licik di kepalanya. Tanpa pikir panjang, Abu Jahil segera menyusun rencana. Dia melukai kakinya sendiri sampai berdarah-darah. Lalu dengan tampang pura-pura kesakitan, dia pergi ke pengadilan menghadap Tuan Hakim. "Tuan Hakim, saya minta keadilan," serunya penuh drama. Tuan Hakim yang sudah sering menangani kasus absurd pun menatapnya dengan tatapan datar. "Ada apa lagi, Abu Jahil? Keledai Abu Nawas telah menggigit kaki saya. Lihat nih, berdarah. Saya mau menuntut ganti rugi." Tuan Hakim mengernyitkan dahi. Baiklah. Kita panggil Abu Nawas dan keledainya buat dengar keterangannya." Maka beberapa petugas dikirim untuk menjemput Abu Nawas. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang ke pengadilan sambil membawa keledainya. Begitu melihat keledai itu, ekspresi Tuan Hakim langsung berubah. Dia terkejut. "Loh, bukannya ini keledai saya?" katanya dalam hati. Lalu, dia menatap Abu Jahil dengan tatapan penuh selidik. "Abu Jahil, kamu yakin keledai ini yang menggigitmu?" "Tentu saja, Tuan Hakim. Saya minta keadilan," kata Abu Jahil penuh semangat. Tuan Hakim pun berbisik kepada Abu Nawas. "Abu Nawas, bukannya ini keledaiku. Aku kan nyuruh kamu merawatnya karena dia sedang sakit." Abu Nawas tersenyum santai. "Betul, Tuan Hakim, dan sampai sekarang keledainya masih sakit. Lihat saja kakinya, penuh penyakit kulit." Tuan Hakim makin bingung. "Lalu, kok bisa menggigit Abu Jahil?" Abu Nawas mengangkat bahu. "Nggak bisa sih. Keledai ini nggak pernah menggigit siapa-siapa. Tapi karena Abu Jahil sangat yakin dan ngotot, ya sudah, aku ngakuin aja biar dia senang." Tuan Hakim mengangguk-angguk paham. "Baiklah, karena Abu Nawas sudah mengaku, maka dia harus membayar ganti rugi." Abu Jahil langsung sumringah, mengira rencananya sukses besar. Tapi kebahagiaannya nggak bertahan lama. "Tapi ada syaratnya," lanjut Abu Nawas santai. "Karena hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, maka hukum qisas juga harus berlaku." "Hukum qisas?" Abu Jahil mulai gelisah. "Iya, karena keledai ini telah menggigit kaki Abu Jahil, maka Abu Jahil juga harus menggigit kaki keledai ini," kata Abu Nawas dengan wajah polos. Tuan Hakim langsung bertepuk tangan. "Bagus, itu keputusan yang adil." Muka Abu Jahil langsung pucat. "Hah? Gigit kaki keledai? Mana mungkin? Kakinya aja penuh penyakit kulit. Lihatnya aja bikin jijik." Abu Nawas tertawa kecil. "Lah, kamu yang bilang digigit sama keledai ini. Aku mah siap bayar ganti rugi, asal masalahmu sama keledai ini diselesaikan dulu." Abu Jahil nggak bisa berkata apa-apa. Mau nolak, takut dianggap pengecut. Mau nekat gigit, ya mana tahan. Akhirnya, dengan hati penuh kecewa, dia memilih pergi meninggalkan pengadilan. Misi balas dendamnya gagal total. Alih-alih dapat uangnya kembali, dia malah makin malu sendiri. Pesan moral dari cerita ini adalah, jangan pernah mencoba menipu orang lain, karena suatu saat kamu sendiri yang bakal kena batunya. Kejujuran itu selalu menang, dan licik hanya akan mempermalukan diri sendiri. Gimana? Seru banget kan kisahnya? Kalau kalian suka cerita-cerita seperti ini, jangan lupa subscribe Kisah Channel biar nggak ketinggalan kisah seru lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.